Ini tuh harusnya nggak usah UTS. Ya, kehidupan semester 5 ya. Ini recording. Hi everyone, glad to be back to this study vlog segment. I hope you guys are doing well. So through this video, I'd like to show you what my finals week looks like, especially in my 5th semester. Hope you enjoy! Di semester ini aku ambil total 6 mata kuliah dan juga 2 kelas buat nutor. Nanti bakal aku ceritain juga apa maksud nutor di sini. Jadi pastiin kalian stay tune sampai akhir. Nah, 6 matkul tadi punya bentuk ujian akhir yang beda-beda, seperti yang udah aku tulis di spreadsheet ini. Yuk kita bahas satu persatu. Let's start with korupsi politik sebagai isu global. Mata kuliah ini ujiannya berupa take home essay dan aku harus nulis sekitar 1.500 kata tentang isu korupsi yang dianggap penting dalam skala global. Nah, waktu itu aku pilih buat eksplor isu korupsi di Cina, khususnya gimana sih Cina menggunakan kampanye anti korupsi Xi Jinping sebagai alat politik guna memperkuat legitimasi Partai Komunis Cina di satu sisi dan juga melanggengkan dominasi Xi Jinping di sisi yang lain. Of course, aku nggak bisa ngerjain esainya dalam 1 malam, jadi aku ngeplot minimal banget 3 hari buat brainstorming dan juga nyelesain esainya. Sebenarnya udah dikasih tahu dari awal sih di silabus kapan esainya, deadline-nya dan sebagainya, tapi again procrastination. Anyway, aku mau sharing sedikit tips buat kalian yang lagi struggling sama time management. Seperti yang kita tahu, kita punya banyak banget tanggung jawab di kuliah, termasuk ngerjain tugas-tugas kuliah, deadline ujian, belum lagi yang ikut organisasi juga. Nah, tips pertama dari aku adalah tulis aja dulu. Tulis apa aja sih tanggung jawab yang harus kalian kerjakan di hari itu. Selanjutnya, selesaiin yang udah ditulis tadi satu persatu. Sebisa mungkin hindari deh apa itu namanya multitasking. Jadi, please monotasking aja. Dan tips yang ketiga, kalian bisa pakai tools digital. Kalau kalian digital savvy, gampang mengoperasikan teknologi, aku saranin kalian buat cobain spreadsheet deh. Aku udah pernah share template-nya dan kalian bisa akses langsung di deskripsi di bawah. Found myself smiling more. The moment you leave, I feel down again. I talk to myself on the floor just to feel less alone. I swear that I'm trying my best. You tell me the stress shouldn't be a friend. I wonder where I'll end up next on the corner of hope. So hold my hand tight for a minute. I'll let you know when to let go. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand how you can love me the way that I am. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. I found myself dreaming again. The moment you leave, it goes blank in my head. Feels like my bed's on fire, sleeping alone. So hold my hand tight for a minute. I'll let you know when to let go. Give a little love, a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. You never say a word, even when it hurts. Everywhere you go, everywhere you're smiling. You make it look easy. I don't understand how you can love me the way that I am. You give a little love, a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running.
Next, kita lanjut ke UAS kedua, yaitu transnasionalisme dalam politik dunia. Kalian pause video ini dan kalian baca soalnya kayak gimana. UAS ini aku tuh nggak banyak persiapan karena kita sebenarnya disuruh buat baca PPT aja. Dan ya, ini dia beberapa respons temen aku setelah UAS Transnas. Easy tau gak sih? Easy, dan kenapa pertanyaan kayak gitu tidak bermutu harus dijadikan UAS offline? Kenapa menghabiskan tenaga tangan ini dan waktu ini? Ada yang senyum-senyum tuh. Cepet, Transnas. Red. Ini tuh harusnya nggak usah UTS, nggak usah UAS gitu. Kan? Sumpah itu kayak sebenarnya poin evaluasi peer review aja sebenarnya. Di UAS itu dibikin peer review aja. Kalian kenapa sih? Ini kayak borang evaluasi gitu. Tangan. Terus tangan bikin gak sih? Kok gue satu tuh dikit ya? Gue 1,5. Iya sih, iya. Lu 1,5. Ya tapi kan capek kan? Itu tuh hitungannya ada 500 kata yang kita tulis gitu loh. Dan 1 jam yang kita buang UAS gini. 1 jam yang bisa gue pakai buat tidur, habis itu gue pesdem. Bener. Respons UAS Transnas. Lu semalam bengong. Sekarang Makin bengong. Gue semalam bengong, sekarang gue makin bengong. terus Dari pagi. gue masih belajar, gue gak belajar. Karena kalau misalnya Ayo ayam, sini ayam. gua gimana sih? Oke, sebelah aku main ayam. Enggak, maksudnya aku belum tahu. Karena berapa 16? Iya, aku Jadi turunnya itu enggak rapi. Kayak tadi. 아침에 눈을 뜨자마자 느낀 설레임 blossom 향기로운 달콤한 햇볕에 노인거리는 꽃 같아 다 보고 싶지 않는데 말하고 싶지 행복한데 빨리 사그라들까봐 어떡해 그날부터 행복을 가는게 가까이 다가와 좋아한다고 말해 tempat. 내 맘에 피어가네 Oh just a minute in my heart 난이 마음 멈추려고 안 할래 그럴래 우리 집 가로등 불빛 아래 너와 나 blossomin' 부드러운 매혹적인 새빨간 rose Next matkul yang akan aku bahas adalah politik perdagangan internasional. Di matkul ini UASnya itu berupa take home esai, di mana kita disuruh bikin esai studi kasus 1000 sampai 1250 kata tentang topik presentasi kelompok lain. Oh ya, by the way, dari 5 matkul yang aku ambil semester ini, matkul PPI ini yang nilainya paling jelek. Penasaran jeleknya berapa? Nanti aku bikin video lain kali ya yang ngebahas kenapa aku bisa dapat nilai PPI yang tidak memuaskan. Karena jujur aku udah konfirmasi juga ke dosennya untuk banding nilai, dan ternyata memang ada elemen-elemen yang aku kurang di sana. Jadi buat pembelajaran ke kalian juga, oh ternyata bisa loh tanya transparansi nilai ke dosen, dan gimana caranya aku bakal bahas di video selanjutnya. Selain fokus akademik, aku juga pengen encourage kalian untuk cari pengalaman lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Contohnya adalah jadi tutor mata kuliah. Ini penyebutannya bisa beda-beda sih di tiap jurusan maupun kampus.
Ada yang bilang asisten dosen, asisten lab, asisten praktikum. Ya tugasnya sih beda ya, tapi menurut aku ada yang beririsan, yaitu memfasilitasi peserta kelas untuk mendapatkan informasi terkait teknis kelas, penugasan, menyampaikan pertanyaan ke dosen, dan sebagainya. Nah, kalau di HUGM sendiri, tutor itu bertanggung jawab untuk rekap presensi, keaktifan di kelas, dan juga penugasan. Tapi kita nggak bisa kasih nilai ya, itu udah di luar tupoksi tutor. However, rekap tutor itu nantinya bakalan jadi basis pertimbangan dosen untuk kasih nilai ke peserta kelas. Oh iya, di semester 5 kemarin itu adalah pengalaman pertama aku jadi tutor. Dan alhamdulillah aku langsung dipercaya buat nutor di 2 mata kuliah sekaligus. Yang pertama yaitu matkul pengantar ilmu hubungan internasional bareng Kak Kevin dan juga Regina. Jangan tandain. Oh iya nggak boleh. Tapi kan kita bukan PNS. Dan yang kedua adalah matkul politik masyarakat dan hubungan internasional Cina kontemporer bareng Natania. Dulu Elsia. Itu kan kita terakhir. Menurut aku pribadi, pengalaman kemarin jadi tutor itu sangat amat berharga buat aku karena aku jadi merasa lebih bermakna ketika aku bisa bantu teman-teman peserta kelas. Sama-sama, hati-hati ya. Ketika mereka nggak paham, ada yang dibingungin atau ada yang kesulitan gitu. As tutor, aku juga sangat terbuka untuk diajak diskusi dan juga ditanya-tanyain perihal kelas maupun penugasan. Nah, makanya saya mau nanya sama kakak, ini menurut kakak lebih ke mana sih jawabannya yang dicari Mas Randy itu gimana? Sebenarnya justru karena bisa dilihat dari dua-duanya, jadi nggak ada satu jawaban tunggal gitu. Tapi kita coba assess di kelas juga ya, kayak gimana itu sebenarnya menekankan pada kelas di sini gitu. Jadi either itu dilihat dari skop internasional maupun domestik, ya sebenarnya sama aja gitu. Penekanannya adalah melihat adanya ketimpangan yang dihasilkan, ketimpangan kelas yang dihasilkan dari EV sendiri. Ya karena dulu aku juga pernah ada di posisi mereka gitu. Dan aku merasa kehadiran tutor itu sangat membantuku kala itu. So yeah, I'm willing to do the same. Nah, buat teman-teman yang di kampus yang gak ada tutor, tenang aja karena aku lagi soft launching project Open Tutoring buat belajar ilmu hubungan internasional dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Kalian bisa follow dulu Instagramnya di @belajarsebentar.id. Nanti di sana aku akan spill apa aja sih yang bakal kalian dapat ketika join program tutoring aku. Jangan lupa follow ya. Long story short, UAS semester 5 kemarin tuh mixed feeling banget menurut aku. Ya capek, burn out, pusing, banyak deadline yang mau barengan. But believe me or not, doing all of that with friends make it less frustrating. Kayak, ya semua orang lagi berjuang juga buat nyelesain UASnya. Dan aku merasa beruntung banget bisa dikelilingi teman-teman yang mau diajak menghadapi badai UAS itu. Gak cuma belajar aja, tapi juga main, makan, ngobrol receh, dan sebagainya. Iya, pengen sih. Oh iya, kita kafe lagi nih. Kita kafe lagi. Tempatnya di mana? Itu loh, tadi kita almost lewat. Right, makan dong. Ini harus gas. Nggak tahu. Seingat aku panik kau deh, gue juga ada duit lagi. Well, at the end of the day, I just want to say, selesain aja apa yang udah kamu mulai dengan tetap menikmati prosesnya. Karena kuliah tuh cepet banget rasanya. Tahu-tahu udah lulus aja. Ini apa ya? Video. And yep, I think that's all di video kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah dengan sabar menunggu upload lagi. Dan ya, jangan lupa subscribe. And I'll see you guys as soon as possible after this one. Bye bye. Emang seberapa yakin gue ada di kosan? Emang lu di mana? Di kosan sih. Maksudnya. Masuk ayo guys.